para habaib dan Alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta, tidak memiliki tanah untuk berpijak. Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa. Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Habibah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap ingkari harga mati. Kita semua tentunya sudah tidak asing dengan Kanjeng Raden Kiai Nur Ihya. Beliau mengingatkan kepada Neng Umi Laila, dan beliau kenal dengan Abah Neng Umi Laila almarhum yang berlakop atau mempunyai julukan Kiai Granat, dan beliau punya pondok pesantren. Mengingatkan kepada Neng Umi Laila, memberi saran kepada Neng Umi Laila, boleh berakraban dengan para habaib, boleh silahkan, tapi jangan sampai nikah dengan habaib. Yo, dengan berbagai pertimbangan, karena sayangnya Kiai Nur Ihya kepada Neng Umi Laila tentunya, terus ditambah almarhum Abah Neng Umi Laila itu kan teman akrab dari Kiai Nur Ihya, dan tentunya kasihan seumpama menikah dengan para habaib. Lalu kita harus objektif, mereka itu selama ini kan rekam jejaknya itu kan kurang baik juga. Ada yang menikah terus punya anak, tidak diurusi, ditinggal begitu saja. Bahkan anaknya itu tidak tahu orang tuanya, bapaknya itu siapa. Dan ini menjadi perhatian kita semua, jangan sampai dibuat mainan lah. Kasihan. Dari segi tanggung jawab itu kelihatan mereka itu berbeda dengan para pribumi yang pontang-panting jungkir balik, bekerja keras cari nafkah untuk anak istri. Mereka ya mohon maaf kesana kemari jualan sebagai cucu Nabi, gawir. Aduh, kalau ketahuan bohongnya orang ya sudah tidak mau memberi lagi kan gitu. Nah ini menjadi perhatian kepada Neng Umi Laila. Do awakmu oleh kembul akrab karo Habib, tapi welingku siji, ojo bojo karo Habib. Bahkan Kiai Nur Ihya menyarankan pada Gus-Gus, nah, silahkan dilamar itu putra kiai-kiai pribumi tentunya, dilamar Neng Umi Laila. Ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya ini, membuktikan perhatian kepada Neng Umi Laila. Dan karena apa? Abah beliau Kiai Granat itu sahabat dekat dari Kiai Nur Ihya. Masya Allah. Dan Kiai Nur Ihya juga menjelaskan ini bukan kok menggiring kebencian kepada Habib, itu tidak. Karena selama polemik nasab ini bergulir, selama ini pula kita tidak pernah melihat habaib yang legowo. Nasabnya ruwet bundet, kan gitu. Tidak ada yang legowo. Coba kalau ada yang legowo, kalau memang saya bukan Habib, dari tesnya Kiai Maduddin, oke, saya terima kan gitu toh. Insya Allah kami warga pribumi masih menghormati mereka.
mau menerima mereka, terus ya mau hidup karena pribumi cinta damai tentunya seperti itu. Nah, kita dengarkan bagaimana kepada pesan Kiai Nur Ihya kepada Neng Umi Laila. Kita dengarkan bersama-sama. Bagian daripada pembodohan penindasan, bagian daripada penerusan penjajahan. Jika para habaib yang ada di Indonesia ini dengan tulus hati menyadari akan kekeliruannya, masih tidak beranggeli atau ngengkeli atau keras kepala, ya kita tetap harus menghormati, menyayangi, ya, ngajeni mereka. Tidak hanya mereka, ya siapa saja, kita tidak membedakan ras, suku, dan bangsanya. Di Indonesia ini semua saudara. Namun pesan saya, para habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia yang tergabung dalam Rabithah Alawiyah harusnya berkaca pada peristiwa etnis Rohingya yang sekarang terlunta-lunta, tidak memiliki tanah untuk berpijak kehidupannya. Lihatlah mereka lah, ya. Beruntung panjenengan 200 tahun yang lalu itu datang ke Indonesia sebelum Indonesia berdiri, lalu diakui menjadi warga negara Republik Indonesia. Bersyukurlah, jangan meminta lebih, malah ingin menjadi tuan di negeri orang. Lah, buruknya kita para kiai, ustadz yang ada di negeri ini, mentalnya masih mental 4. Jongos, budak, inlander, herder. 4. Akhirnya apa? Kita seakan-akan diadu domba antar sesama pemuka agama dengan berbagai macam argumentasi yang seakan-akan benar sesuai dengan kitabnya masing-masing. Kurang apakah bukti kitab yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan oleh kawan-kawan kita, pejuang-pejuang kesetaraan mulai sejak hampir 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Bahkan informasi terbaru, ya, Mufti Houthi dari Yaman secara de facto menguasai politik Yaman juga sudah berfatwa membatalkan klan Ba'alawi, Bani Kudaimi, Bani Ahdal, As-Saqqaf, dan lain sebagainya. Ini yang terbaru, yang terbaru. Yang lama malah tambah banyak lagi. Kalau memang kita masih mendengar, ya, ungkapan-ucapan dari seorang Habib yang mengatakan bahwa nasab mereka sah. Iya, benar sah. Tapi sahnya itu, syuhur wal istifadhahnya itu di abad, mulai abad ke-11 sampai abad sekarang, gitu loh. Tidak ditemukan abad-abad yang lampau. Nasab Ba'alawi itu nasab yang ruwet dan bulet, aneh dan nyeleneh, sulit dan rumit untuk diurai. Nggak ada titik temunya. Saya ambil contoh sedikit aja. Putranya Ubaidillah itu kan ada 3. Alwi, Basri, dan Jadid. Itu pun nggak sinkron dengan buku-buku atau kitab-kitab nasab, baik karangan internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi. Nah, inilah yang namanya ruwet bin bulet, ya, sulit bin rumit, aneh bin nyeleneh. Begitu juga ketika kita menelisik nasabnya Abil Jadid misalkan, di situ ya sama seperti itu. Mulai dari misalkan Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu juga ke atasnya itu juga, jika dirunut digabungkan dengan silsilahnya Bani Jadid juga nggak akur. Jadi dibangun begitu lama fondasi dan rangkanya, sehingga tetap akan rapuh karena dilandasi atas dasar kebohongan. Mulai dari makamnya Imam Ahmad Al-Baqir dan seterusnya. Oleh sebab itu sekarang kita melihat fakta saja, fakta di Indonesia bahwa mereka juga begitu. Kita sebagai ulama wajib menyadarkannya. Jangan justru menjadi ulama malah cari aman sendiri, malah justru mengabdi kepada mereka. Mereka malah semakin besar kepala. Ini yang saya pesan anak saya, Umi Laila, dari Surabaya. Putrinya almarhum Kiai Granat, ya, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Dia termasuk orang yang selalu dekat dengan Habib Zaidan bin Yahya ini. Saya larang kalau bisa, Dek, Umi Laila, jangan sampai kamu menikah dengan Habib. Karena apa? Di kalangan Habib itu juga melarang Hababah atau Habibah itu menikah dengan kiai, dengan ustadz, dengan orang-orang pribumi non Ba'alawi. Begitu juga, kamu juga begitu, Dek, Umi Laila. Banggakanlah almarhum bapakmu, Kiai Granat, teman seperjuanganku dulu. Adik saya masih. Beliau merintis pesantren Rahmatullah di daerah Pakal, Benowo. Dan sekarang diteruskan oleh Umi Laila itu. Beliau laris, ya.
ceramahnya cocok dengan generasi milenial dan generasi zilenial. Nah, nanti kalau dekat dengan Habib, jadinya ya begitu, terkenal memang, terkenal. Tetapi ada udang di balik batu, ada dompleng. Jadi kalau bisa tolong putranya kiai-kiai gus-gus itu kalau mau ngelamar Umi Laila silahkan. Ya, jangan kena Habib. Nanti kalau kena Habib bahaya. Ya, Umi Laila, Nduk, Umi Laila. Kamu sukses, Nduk. Insya Allah umurmu 23 tahun. Sama seperti anak saya yang baru. Ya, kamu punya channel YouTube. Ya, 2 tahun yang akan datang itu laris manis jadwal ceramahmu. Hati-hati, Nduk. Hati-hati. Jangan sampai kena Habib-Habib itu. Banyak sekali ustadz-ustadz kiai-kiai kita yang tidak tahu sejarah, tidak mempunyai kitab nasab, tidak memiliki jaringan internasional tentang nasab-nasab mereka kaum Ba'alawi itu, sehingga wes pokoknya itu keturunan Kanjeng Nabi wes mauquf itu aja. Kebanyakan seperti itu. Sebab itu, Nduk, Umi Laila, jenengan yang sering ditiru anak-anak itu ya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asyani wa Taraji, Alfat Yaji, Rata Alabi, Ya Ulailal Juni wa Taraji. Silakan dekat dengan Habib terserah, tapi secara ada sistem kewaspadaan diri, jangan terbuai. Ini pesan